Provokasi Korea Utara demi memperkuat status adik Kim Jong-un. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Provokasi yang dilakukan Korea Utara selama 2 pekan terakhir untuk memperkuat posisi adik Kim Jong-un, yaitu Kim Yo-jong. Pernyataan itu disampaikan Tae Yong-ho, mantan diplomat Korea Utara yang membelot dan kini beralih menjadi politisi Korea Selatan. Sejauh ini belum ada orang ketiga antara militer Korea Utara dengan Kim Jong-un, tapi kini ada Kim Yo-jong, ujar Tae di Facebook. Politisi dari partai oposisi Masa Depan Bersatu itu menerangkan, provokasi Korea Utara ini terjadi sehingga kini publik Korea Utara bakal mulai mendapat instruksi dari adik Kim Jong-un, ujar Tae dikutip kantor berita Yonhap pada Rabu 17 Juni 2020. Tae memutuskan membelot ke Korea Selatan pada 2016 setelah di posisi sebelumnya dia menjabat sebagai wakil duta besar untuk Inggris. Dia naik ke parlemen setelah di pemilihan umum April lalu. Dia mengamankan kursi dengan memenangkan perwakilan proporsional. Dia menjelaskan tidak pernah melihat Pyongyang melaksanakan perintah yang diberikan oleh Kim adik di akhir pekan secepat itu. Dalam kacamata Tae, aksi tersebut merupakan upaya Pyongyang dalam mengkonsolidasikan seluruh negara atas Kim adik sebagai penerus kakaknya. Kim kakak mungkin berniat untuk mengukir gambar Kim Yo-jong sebagai pemimpin perempuan yang mempunyai kekuatan, jelasnya. Dia melanjutkan, dengan penghancuran kantor penghubung di Kaesong, maka deklarasi Panmunjom dan tensi yang sempat menurun akan kehilangan efeknya. Deklarasi Panmunjom itu ditandatangani di Panmunjom, desa wilayah zona demilitarisasi oleh Kim dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Dia menyarankan Seoul untuk mengirim gugatan kompensasi atas bangunan yang dihancurkan dan meminta Dewan Keamanan PBB melontarkan kecaman. Dia melanjutkan, dengan penghancuran kantor penghubung di Kaesong, maka deklarasi Panmunjom dan tensi yang sempat menurun akan kehilangan efeknya. Penghancuran di Kaesong merupakan babak terbaru setelah pekan sebelumnya Kim adik menyebut Korea Selatan sebagai musuh dan melontarkan serangan verbal. Di sisi lain, gencar unjuk kekuatan adik Kim Jong-un dituding dalang peledakan kantor penghubung di Kaesong. Adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jong, belakangan ini kian santer mendapat sorotan dunia. Sebab Kim Yo-jong belakangan ini muncul dan gencar unjuk kekuatan di mata dunia. Terakhir, di akhir pekan lalu, ia memperingatkan kantor penghubung Korea akan segera rata dengan tanah pada Selasa 16 Juni 2020. Terbukti ancaman itu bukan gertakan belaka. Kim Yo-jong adalah salah satu penasehat kakaknya yang paling terpercaya dan termasuk wanita terkuat di rezim Korea Utara. Popularitasnya meningkat drastis setelah namanya disebut-sebut sebagai calon pengganti Kim Jong-un. Pernyataan pertama atas namanya sendiri dikeluarkan pada Maret 2020. Lalu belakangan ini dia berada di garis terdepan dalam konfrontasi Pyongyang dengan pembelot di Korea Selatan yang menyebarkan selebaran anti Pyongyang di perbatasan. Secara resmi, dia hanya anggota pengganti Biro Politik Komite Sentral. Tetapi akhir pekan lalu, kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA menerbitkan pernyataan Kim Yo-jong. Pernyataan perempuan itu merujuk kekuasaanku disahkan oleh pemimpin tertinggi partai dan negara kita. Menurut Kementerian Unifikasi, Kim Yo-jong lahir pada 1988.
Ia merupakan salah satu dari 3 anak Kim Jong-il dari pernikahannya dengan Ko Yong-hui, seorang penari. Dulu Kim Yo Jong bersekolah di Swiss bareng kakaknya dan naik pangkat sangat cepat usai kakaknya mewarisi kekuasaan sang ayah pada 2011 lalu. Keberadaannya nyaris tidak diketahui dunia sampai pemakaman sang ayah. Kala itu dia terlihat berdiri tepat di belakang Kim Jong-un saat diliput televisi pemerintah. Kim Yo Jong tampak menangis dan berwajah pucat. Namun belakangan ini ia sering muncul di samping kakaknya. Kim Yo Jong sangat gencar mengenalkannya sebagai pemimpin tertinggi, memoles citra domestik dan internasionalnya, serta membantunya sebagai kepala staf de facto, kata Catherine Moon, seorang profesor politik di Wellesley College, Amerika Serikat, dikutip dari AFP. Kemudian saat ke Hanoi, Vietnam untuk menghadiri KTT dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berakhir tanpa kesepakatan denuklerisasi, Kim Yo Jong terlihat membawakan kakaknya asbak saat istirahat. Tak diragukan lagi bahwa Kim memiliki hubungan yang sangat dekat dengan adik perempuannya, kata Yang Mujin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul. Kim Jong-un dan Kim Yo Jong banyak menghabiskan masa kecil mereka yang kesepian di luar negeri bersama. Saya pikir ini adalah waktu ketika mereka mengembangkan sesuatu yang mirip dengan persahabatan di atas cinta saudara, katanya kepada kantor berita AFP. Alasan Korea Utara hancurkan kantor penghubung di Kaesong menurut pakar. Pendirian kantor ini adalah bagian dari upaya rekonsiliasi pada 2018 setelah para pemimpin Korea yang secara teknis masih berperang bertemu untuk mencoba memperbaiki hubungan. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bertemu pada 2019, sempat muncul harapan Korea Utara akan menghentikan program senjata nuklirnya. Namun sampai sekarang denuklirisasi yang dibicarakan saat KTT itu tak kunjung terwujud. Lalu mengapa Korea Utara meledakkan kantor itu dan apa tujuannya? Berikut adalah pendapat para pakar Korea Utara yang dihimpun oleh BBC. Pyongyang bisa menciptakan krisis Angkit Panda. Pyongyang bisa menciptakan krisis Angkit Panda, penulis Kim Jong-un and the Bomb, Survival and Deterrence in Korea Utara. Menurutnya, penghancuran kantor penghubung di Kaesong ini dapat dengan cepat menghancurkan kemajuan yang dicapai pada 2018. Insiden ini terjadi tak lama setelah peringatan ke-20 KTT antar Korea pertama. Dalam beberapa hari mendatang, kita mungkin dapat melihat gerakan lain oleh Korea Utara yang bisa berkisar dari latihan militer provokatif, penembakan peluru artileri langsung ke wilayah Korea Selatan, atau acara-acara lain untuk membalikkan perjanjian militer komprehensif antar perjanjian Korea Utara dan Selatan pada September 2018. Angkit Panda melanjutkan, tujuan dari penyerangan ini belum jelas. Secara terpisah, provokasi ini dan lainnya yang akan datang mungkin terkait dengan upaya internal Korea Utara untuk membangun legitimasi Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong-un. Panda melanjutkan, bagaimanapun Kim Yo Jong adalah orang yang mengancam penghancuran kantor penghubung antar Korea itu akhir pekan lalu. Adik Kim Jong-un adalah dalangnya. Andrei Abrahiman, profesor di Universitas George Mason, Korea. Menurut Abrahamian, dalam sepekan terakhir Korea Utara ingin mengekstraksi beberapa konsesi dari Korea Selatan, ingin mendapat perhatian Amerika Serikat tanpa menguji coba rudal jarak jauh, atau mungkin ingin menciptakan krisis sebagai awalan melakukan pembicaraan darurat. Tidak satupun dari penjelasan ini yang sepenuhnya memuaskan, ungkapnya. Abraham melanjutkan, begitu banyak pilihan yang dihadapi Korea Utara berkaitan dengan politik internal dan kita tidak pernah bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kim Yo Jong sudah dipastikan menjadi dalang ketegangan ini dan Abrahamian merasa insiden di Kaesong adalah upayanya untuk membangun citra sebagai orang yang bisa kejam pada musuh-musuh Korea Utara.
Kim Yo Jong terkait erat dengan pemulihan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan pada 2018 dan diperkirakan dia sedang menunjukkan sebagai orang yang tidak bisa dianggap remeh. Korut merasa dihianati Trump. Van Jackson, penulis buku On the Brink, Trump, Kim, dan Ancaman Perang Nuklir. Jackson menuturkan motif serangan itu kemungkinan berasal dari 3 masalah yang saling berkaitan. Pertama adalah Kim Jong-un yang merasa dihianati setelah kegagalan di KTT dengan Trump. Kim menghadiri pertemuan-pertemuan itu dengan harapan mendapat bantuan dari Amerika Serikat tetapi tidak menerimanya, kata Jackson. Kedua, perekonomian Korea Utara di bawah tekanan akibat terbatasnya perdagangan dengan China karena COVID-19 dan meningkatnya kampanye Amerika Serikat soal sanksi maksimum. Ketika Kim Yo Jong sedang membangun citra sebagai orang yang berwenang dan perlu unjuk gigi kepada para petinggi dan senior militer Korea Utara. Tapi Jackson mengatakan tidak jelas apakah dia dipersiapkan sebagai suksesor Kim Jong-un. Korea Utara berisiko memperparah konflik jika menyerang Amerika Serikat langsung sehingga menjadikan Korea Selatan sebagai sasaran yang dianggap cenderung tidak memicu perang, pungkasnya.